Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan Sinesa Tutorial. Kali ini kita akan memasuki mata pelajaran informatika dengan materi sistem komputer, hardware, software, dan brandware untuk kelas 8. Berikut ini KI dan KD Informatika kelas 8. Tujuan pembelajarannya dan peta konsepnya. Pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Sistem komputer terdiri dari beberapa perangkat, yaitu hardware, software, dan brandware. Hardware atau bisa disebut dengan perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware sendiri dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni hardware input, hardware proses, dan hardware output. Hardware input. Hardware input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data kepada komputer, seperti mouse dan keyboard pada komputer PC, touchpad dan keyboard pada laptop, touchscreen atau layar touchscreen pada tablet, dan layar touchscreen pada handphone. Contoh hardware input lainnya yaitu webcam pada komputer PC atau desktop, kamera pada handphone, kamera pada laptop, ada mikrofon pada laptop, mikrofon pada handphone, dan mikrofon pada headphone atau headset. Contoh hardware input lainnya ada touchpad, kemudian ada scanner, ada joystick untuk bermain game, dan barcode scanner. Hardware proses. Hardware proses adalah perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut. Contohnya adalah prosesor, RAM, dan VGA card. Hardware output. Hardware output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. Perangkat ini yang menampilkan informasi kepada user atau pengguna seperti kita. Contohnya adalah layar monitor pada komputer PC dan laptop untuk menampilkan informasi atau data yang telah diproses oleh prosesor. Kemudian ada speaker, kemudian ada printer untuk mencetak dokumen, kemudian ada proyektor LCD. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software sendiri terdiri dari 4 kategori, yaitu sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman, dan program bantu. Sistem operasi.
Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media pemroses, dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah sistem operasi Android, sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, sistem operasi macOS, dan sistem operasi Chrome OS. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Contohnya, program pengolah kantor yaitu ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Kemudian ada aplikasi untuk media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter. Kemudian ada aplikasi untuk pengedit foto seperti PicArt dan Photoshop. Bahasa pemrograman yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan prosedur atau aturan tertentu agar diterima oleh komputer. Contoh bahasa pemrograman yaitu bahasa C, C++, Java, kemudian bahasa pemrograman untuk website seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan SQL. Program bantu perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Sebagai contoh di sini adalah antivirus. Antivirus di sini ada dua, untuk komputer dan sistem Android atau handphone. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada programmer, yaitu orang yang punya kemampuan dalam pemrograman, sering berperan sebagai pembuat perangkat lunak yang diperlukan pada sistem komputer. Yang kedua adalah administrator, adalah orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan. Yang terakhir adalah operator. Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi pada program dalam perangkat komputer. Contohnya seperti kita, pengguna komputer maupun handphone. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.